Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita mau sama-sama rasakan hadirat-Nya dan kita mau masuk lebih dalam lagi. Burung pun kau perhatikan dan tangan-Mu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku, biar rahmat dan kuat-Mu nyata. Kau memilihku Tuhan, semua malaikat tahu, untuk kemuliaan-Mu menjadi saksi-Mu, penuh kasih dan anugerah-Mu, dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Kau memilihku Tuhan, semua malaikat tahu, untuk kemuliaan-Mu menjadi saksi-Mu, penuh kasih dan anugerah-Mu, dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Kami hanya mau berlari padamu Tuhan, hanya Engkau sumber kekuatan, dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membahas tentang
Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, saya yakin dan percaya kita sudah sering mendengar tentang hal ini ya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 18 ayat 18. Mari kita baca ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini, saudara-saudara? Apa yang kita ikat dan kita lepaskan itu? Nah, untuk mengerti maksud Tuhan Yesus, kita harus menyimak seluruh obrolan Tuhan Yesus dalam satu perikop. Di Matius 18 ayat 15 sampai 20. Nah, tentunya kita tidak bisa sungguh-sungguh mengerti maksudnya Tuhan Yesus kalau kita hanya membaca sepotong-sepotong saja. Mari kita bahas satu perikop ini. Dimulai di ayat 15. Di sana dikatakan kalau ada saudara seiman kita yang berbuat dosa atau hidupnya menyimpang dari kebenaran firman Allah, maka sebaiknya kita menegur, kita mengingatkan secara pribadi, secara empat mata, saudara-saudara. Kalau dia mau mendengarkan, maka kita berhasil menariknya kembali ke jalan keselamatan. Dia tidak akan kehilangan keselamatan kekal. Nah, di ayat 16, kalau dia tidak mau diingatkan, maka bawa satu atau dua orang saksi untuk membuktikan kebenaran. Supaya apa? Supaya perkara ini bisa segera diselesaikan. Nah, di ayat 17, kalau dia tidak mau diingatkan, masih nggak mau diingatkan, ya sampaikan perkara ini kepada jemaat. Bukan untuk dipermalukan, tapi untuk dinasehati supaya dia mau bertobat. Tapi kalau dia tetap bersikukuh, tetap ngotot, tidak mau menerima, tidak mau mendengarkan, tidak mau bertobat, ya sudah, lepaskan saja. Jangan dipaksa bertobat lagi, nggak usah, lepaskan saja. Di sana dikatakan, anggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi di ayat 18, perkataan Tuhan Yesus tadi maksudnya, kalau orang yang berdosa ini mau mendengarkan dan mau bertobat, maka kita berhasil menarik dan mengikatnya kembali ke dalam jalan keselamatan. Ya, dia akan selamat, dia akan masuk sorga. Dikatakan dia terikat di sorga. Di dunia kita ikat kembali ke jalan kebenaran, dia terikat di sorga. Dia terima keselamatan kekal itu, saudara-saudara. Dia tidak akan kehilangan keselamatan itu. Tapi kalau dia tetap tidak mau bertobat, ya sudah, lepaskan. Tidak perlu dipaksa. Konsekuensinya dia akan kehilangan keselamatan kekal. Karena kesalahannya sendiri, karena penolakannya, maka dikatakan terlepas di sorga. Kita lepaskan di dunia, ya sudah, lepaskan, maka dia juga terlepas di sorga. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama kepada Rasul Petrus di Matius 16 ayat 19. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sama, saudara. Tugas Rasul Petrus kan mengabarkan Injil keselamatan kepada semua orang, supaya semua orang boleh mendapatkan keselamatan kekal, masuk kerajaan sorga. Kalau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan terikat dalam jalan kebenaran dan mereka akan terikat di sorga. Ya, tapi kalau orang-orang ini menolak Injil keselamatan, ya Petrus tidak perlu memaksa mereka untuk bertobat. Ya sudah, lepaskan saja. Mereka tidak akan mendapatkan keselamatan kekal. Maka dikatakan terlepas di sorga. Nah, waktu mengutus murid-muridnya, Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius 10 ayat 14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debu dari kakimu. Hal ini juga dilakukan oleh Rasul Paulus dan Barnabas ketika mereka ditolak di kota Pisidia. Itu dicatat di Kisah Rasul 13 ayat 50 sampai 51. Kita baca ya. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Ya sudah, karena menolak keselamatan, ya sudah, lepaskan saja, maka mereka akan terlepas di sorga. Nah, kita kembali ke perikop Matius 18 ayat 15 sampai 20 tadi.
Obrolan Tuhan Yesus ini maksudnya Tuhan sedang mengajar kita untuk kita peduli kepada keselamatan jiwa-jiwa, saudara. Kalau ada saudara seiman yang menyimpang tadi, maka ingatkan supaya dia bertobat sehingga dia tidak kehilangan keselamatan kekal. Nah, itu sebabnya di Matius 18 ayat 19-20 Tuhan Yesus mengatakan, "Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Kita diminta sepakat termasuk dalam hal keselamatan jiwa-jiwa. Nah, ayat ini sebenarnya tidak hanya bicara tentang berkat. Tidak, saudara. Dalam perikop ini Tuhan tidak sedang bicara tentang berkat, tentang kebutuhan pribadi, tidak. Orang sering mengaitkan ayat ini hanya pada kebutuhan pribadi ya. Katakan kalau kamu sepakat, maka permintaanmu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Wah, langsung mikir, wah saya perlu ini gitu. Padahal Tuhan Yesus di perikop ini tidak bicara ke sana, tidak. Di ayat ini Tuhan ingin kita peduli dengan kebutuhan orang lain, yaitu kebutuhan tentang keselamatan kekal, saudara-saudara. Maka berdoalah, bersyafaat untuk orang lain. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara rindu seseorang itu bertobat dan diselamatkan, misalkan saudara sepupu atau teman di kantor, di pekerjaan, teman seiman yang menyimpang, doakan supaya dia bertobat, supaya tidak kehilangan keselamatan kekal. Kalau kita rindu seseorang mengenal Tuhan Yesus dan menerima keselamatan kekal, doakan juga saudara-saudara supaya Tuhan menyelamatkan, supaya mereka boleh menerima keselamatan kekal ya. Ya saudara, mari kita lebih peduli kepada sesama kita. Karena sebenarnya semua orang itu berhak menerima keselamatan kekal. Semua orang berhak menerima keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita doakan supaya mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus dan menerima keselamatan kekal itu bersama-sama dengan kita masuk sorga, saudara-saudara ya. Kita bisa membacanya di Efesus 3 ayat 1-6. Jadi setelah morning worship ini bisa diselidiki lebih dalam lagi di Efesus 3 ayat 1-6. Ya saudara, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa memberkati kita semua dan kita bisa menjadi orang yang lebih peduli kepada sesama kita. Ya, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini yang mendidik kami, mengingatkan kami untuk kami peduli kepada sesama kami, baik teman seiman maupun yang belum mengenal Engkau. Mari Tuhan pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu untuk membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepadamu sehingga mereka boleh mengenal Engkau dan menerima keselamatan kekal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kami terima firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.